Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD B6 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Balian Usada in Bali. Berikut merupakan anggota dari SGD B6. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Naika Citra Purantara dengan SNM 0. Saya ingin menjelaskan latar belakang dari paper kami. Jadi di sini, saya ingin memberikan konteks terlebih dahulu. Usada adalah penyembuh tradisional Bali yang menangani penyakit fisik skala maupun spiritual ataupun skala. Di antara jenis-jenis balian usada memiliki ciri khas karena menggunakan bahan-bahan tradisional dari tumbuhan dan hewan, serta berpegangan pada lontar usada sebagai pedoman diagnostis, pembuatan obat, dan juga tata laksana dari pasien. Praktik balian usada juga memiliki suatu kode etik yang dinamakan Dharma Sasana Balian, yang menekankan kerahasiaan pasien, ketulusan, kerendahan hati, dan kesadaran akan batas kemampuan dari penyembuh itu sendiri. Kemudian di sini, meskipun balian usada bernilai budaya, balian usada tetap memiliki risiko. Kemudian di sini, penanganan yang tidak tepat dapat membuat masyarakat menunda pengobatan medis dan menimbulkan komplikasi yang serius akan penyakitnya. Selain itu, karena kurangnya pengujian ilmiah, keamanan dan keefektifan dari pengobatannya pun belum dapat dipastikan sepenuhnya. Akan tetapi, dalam masyarakat Bali, terutama di pedesaan, balian usada masih dipercaya dan berjalan berdampingan dengan pengobatan modern. Namun, praktik ini mengalami ancaman akibat modernisasi, kurangnya generasi penerus, serta minimnya minat mempelajari lontar. Jadi di sini, ketika ingin melestarikan budaya dari balian usada, perlu dilibatkan dari pendekatan ilmiah dan juga regulasi dari pemerintah. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian dan konsep dasar dari balian usada di Bali. Kedua, bagaimana sejarah dan perkembangan balian usada dari masa ke masa. Ketiga, apa peran serta tipe-tipe balian yang terdapat dalam pengobatan tradisional Bali. Yang keempat, bagaimana metode dan praktik usada yang dilakukan oleh para balian. Yang kelima, apa peran lontar usada sebagai sumber ilmu dalam sistem pengobatan tradisional Bali. Yang keenam, bagaimana perbandingan antara balian usada dengan pengobatan modern. Dan yang ketujuh, apa tantangan dan isu kontemporer yang dihadapi oleh balian usada di era modern saat ini. Perkenalkan, nama saya Febriali Kantara Bahri dengan 3 digit terakhir 052. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan pengertian serta konsep dasar dari balian husada di Bali. Yang kedua, menguraikan sejarah dan perkembangan balian husada di masa ke masa. Yang ketiga, mendeskripsikan peran serta tipe-tipe balian dalam sistem pengobatan tradisional Bali. Yang keempat, menjelaskan metode dan praktik husada yang dilakukan oleh para balian. Yang kelima, mengkaji peranan lontar husada sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam pengobatan tradisional Bali. Yang keenam, menganalisis perbandingan antara balian husada dengan pengobatan modern. Yang ketujuh, mengidentifikasi tantangan dan isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh balian husada di era modern. Selanjutnya, manfaat penulisan. Yang pertama, bagi mahasiswa kedokteran, memberikan pemahaman tentang konsep dan praktek pengobatan tradisional Bali sebagai bentuk kearifan lokal yang dapat menjadi wawasan tambahan dalam melihat hubungan antara pengobatan tradisional dan kedokteran modern. Yang kedua, bagi pembaca umum, menambah pengetahuan dan kesadaran mengenai nilai budaya serta peran balian husada dalam menjaga kesehatan masyarakat Bali di tengah perkembangan pengobatan modern. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Putu Ayurni Sudewi dengan NIM 3 digit terakhir 212. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi konsep balian usada. Dalam masyarakat Bali, penyembuhan tradisional disebut balian, sedangkan usada Bali mencakup seluruh pengetahuan dan praktik pengobatan tradisional untuk mengatasi masalah kesehatan. Kemampuan seorang balian biasanya diperoleh melalui keturunan atau dari pengalaman belajar dengan orang tua ataupun leluhurnya, meskipun tidak semua keturunannya mewarisi kemampuan tersebut. Usada Bali tetap diminati masyarakat meski medis modern berkembang karena masih kuatnya kepercayaan terhadap penyakit yang bersifat non-medis ataupun spiritual. Secara filosofi, usada Bali didasarkan pada ajaran Hindu Bali yang menekankan keseimbangan antara skala atau dunia fisik dan niskala atau dunia spiritual, sehingga penyakit dipandang sebagai gangguan keseimbangan manusia dengan alam dan juga kekuatan spiritual. Menurut Gusti Ngurah Nale, terdapat 4 jenis balian, yaitu balian ketakson, balian kapican, balian usada, dan juga balian campuhan, yang dimana masing-masing memiliki sumber ilmu dan metode pengobatan yang berbeda. Baik, selanjutnya saya izin
menjelaskan beberapa sejarah singkat dari Balian Usada itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Satana Lenardi, dengan NIM 3 digit terakhir 134. Nah, sejarah Balian Usada itu sendiri dia berakar atau bermula dari pengobatan tradisional Hindu India yang disebut dengan Ayurveda yang dikenalkan pada Nusantara pada abad ke-5 Masehi bersama dengan penyebaran agama Hindu di Nusantara itu sendiri. Nah, tradisi ini memasuki Pulau Bali pada masa asimilasi budaya Majapahit dengan lokal Bali pada masa kerajaan Raja Udayana pada abad ke-10 dengan ikatannya dengan Putri Mahendra Datta, di mana terjadi ikatan politik dengan Jawa Timur. Sehingga timbul sistem pengobatan baru khas Pulau Bali yang disebut dengan Usada. Kemudian kedatangan dari seorang empu dari Jawa Timur yang bernama Empu Kuturan, dia memiliki peran dalam menata sistem sosial, keagamaan, dan kesehatan di Pulau Bali yang tertulis dalam Lontar Taruh Pramana, yang dimana tulisan ini akan menjadi dasar dari ilmu Usada itu sendiri. Nah, tradisi ini terus berkembang dan kian berkembang dengan kedatangan Dang Hyang Dwi Jendra dari Jawa Timur yang menambah sistem penguatan spiritual dan praktik pengobatan tradisional. Dengan demikian, muncullah praktik Balian Usada atau tradisi Balian Usada yang timbul dengan konsep Balian Usada yang bersifat empiris, kepercayaan spiritual, dan unsur religius dalam penyembuhan tradisional. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Desa Gede Alwan Fatnasari dengan 3 digit besar 239. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dari Balian Usada. Usada adalah ilmu pengobatan tradisional Bali yang berkembang seiring masuknya Hindu dan pengaruh Ayurveda. Dalam prakteknya, Balian tidak hanya bertugas sebagai penyembuh, tetapi juga figur spiritual yang mendapat legitimasi melalui taksu atau kekuatan skala yang diperoleh lewat proses semedi, pawisik, dan penyucian. Peran Balian ditentukan oleh Dharma Sasaning Balian yang menekankan Satya, Dharma, dan Widi Bakti, sehingga seorang Balian wajib menjaga kesucian diri, melayani tambah pamrih, dan tidak menjadikan pengobatan sebagai sarana komersial. Legitimasi Balian diperkuat melalui pengukuhan adat dan pendalaman lontar usada serta tirakat yang panjang. Namun di era modern, makna tasu mulai bergeser. Modernisasi dan pariwisata memunculkan fenomena Balian instan yang tidak melalui proses spiritual yang sah, sehingga terjadi komersialisasi dan distorsi nilai dharma. Meski demikian, generasi muda menunjukkan upaya adaptif dengan pelestarian budaya mereka menggunakan media digital, seni kontemporer, workshop adat, dan dokumentasi pengetahuan tetua untuk menjaga kelanjutan nilai-nilai usada. Secara keseluruhan, perkembangan Balian Usada bergerak dari tradisi yang sakral menuju dinamika modern, namun tetap memiliki peluang besar untuk direvitalisasi melalui kreativitas dan kesadaran budaya generasi muda. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Abi Wahyu Saputra dengan 3 digit terakhir 044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran dan tipe-tipe dari Balian. Balian memiliki peran multidimensional sebagai penyedia layanan kesehatan utama sekaligus penyeimbang spiritual di Bali berdasarkan konsep Trihita Karana yang menekan keharmonisan antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Dalam praktiknya, Balian menangani penyakit yang dipandang memiliki dasar spiritual seperti kerasukan atau babi dan kutukan leluhur atau kepongor. Sebagai praktisi kesehatan tradisional, Balian mengobati berbagai keluhan fisik termasuk gangguan perut sekitar 67,7%, rematik 36,4%, serta masalah psikologis seperti insomnia dan juga stres sekitar 35,5%. Dan juga memberikan layanan seperti refleksologi 25,6%, serta pembuatan ramuan herbal 23,4%. Mereka menjadi pilihan pertama masyarakat, terutama dalam masalah psikologis. Terlihat dari 87% pasien yang berkonsultasi dengan Balian sebelumnya ke rumah sakit jiwa. Kondisi ini berpotensi menunda penanganan medis formal, namun juga menunjukkan peluang integrasi sistem kesehatan tradisional dan modern. Mengingat sekitar 8% Balian melakukan rujukan ke fasilitas medis. Tradisi Balian
memiliki banyak spesialisasi yang dapat dibagi dalam dua kategori utama, yaitu epistemologis dan juga fungsional. Secara epistemologis terdapat balian husada, yaitu balian yang bekerja berdasarkan lontar, husada, dan tradisi tulis-menulis, berperan sebagai dokter tradisional yang ahli mendiagnosis serta peracikan obat herbal dan merupakan suatu kelompok yang paling relevan untuk berkolaborasi ilmiah khususnya dalam bidang farmakologis. Sebaliknya, balian taksu memperoleh kemampuan melalui inspirasi ilahi atau wahyu, berfungsi sebagai mediator spiritual dan memiliki kedalaman makna psikospiritual dalam praktiknya. Berdasarkan fungsinya atau profesinya, balian ini terdapat balian tulang yang menangani masalah ortopedis seperti cedera sendi otot dan juga dislokasi. Selanjutnya yaitu balian urat atau apun yang berfokus pada organ dalam dan juga sirkulasi darah melalui teknik pijat yang dalam. Selanjutnya yaitu balian manak yang menangani proses persalinan tradisional. Selain bidang kesehatan, terdapat juga spesialis non-medis seperti balian tenung yang berfokus pada ramalan dan balian terang yang dikenal sebagai praktisi pemanggil hujan. Mungkin itu jawaban dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nia dengan 3 digit NIM terakhir 062. Di sini saya akan menjelaskan metode dan juga praktik usada. Usada Bali merupakan pengobatan tradisional holistik yang menggabungkan ramuan herbal, ritual, dan juga unsur spiritual. Balian meracik obat dari lontar usada seperti taru pramana dengan bahan daun, akar, maupun rimpang, disertai dengan penentuan waktu dan juga mantra yang sakral. Kemudian, usada Bali beradaptasi melalui kolaborasi dengan tenaga medis dan juga penelitian, namun tetap mempertahankan aspek spiritual sebagai inti penyembuhan serta menjaga keseimbangan budaya dan juga batin dari masyarakat. Perkenalkan, saya Putra Angelika Hasibuan dengan 3 digit NIM terakhir 098. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai lontar usada sebagai sumber ilmu. Di mana lontar usada itu sebenarnya adalah naskah kuno yang berasal dari Bali, yang isinya itu merupakan pengetahuan tentang pengobatan yang tradisional. Di mana naskah ini itu biasa ditulis di atas dari daun lontar dengan aksara Bali dan sudah diwariskan turun-temurun. Untuk masyarakat Bali, lontar usada ini biasanya punya peran yang cukup penting sebagai pegangan utama para Balian atau penyembuh tradisional untuk membantu orang yang sakit. Untuk isinya cukup lengkap, jadi di dalam lontar usada itu bisa dijelaskan tentang macam-macam penyakit, bahan obat yang berasal dari tanaman, hewan, sampai mineral, dan juga cara meracik serta cara menggunakannya. Ada juga beberapa naskah yang memuat doa ataupun juga mantra yang bisa digunakan untuk proses penyembuhan. Contoh dari usada ini ada usada taru pramana yang berisi daftar tanaman obat, ada juga usada rare atau fokus pada penyakit anak, ada juga usada mala yang berhubungan dengan penyakit yang dianggap berasal dari gangguan spiritual. Selain dari panduan penyembuhan, lontar usada ini juga bisa kaya akan pengetahuan lokal dari masyarakat Bali, terutama tentang tanaman obat. Jadi bukan cuma tentang soal kesehatan fisik, tapi juga tentang hubungan manusia dengan alam dan juga ke spiritualitas. Jadi pada saat ini lontar usada itu masih dijaga dan juga diteliti supaya pengetahuannya itu tetap bisa digunakan dan tidak hilang seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Niwan Pratnyadari Kusuma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 100. Izin melanjutkan mengenai bagian 2.6. Pada bagian ini saya menjelaskan perbandingan antara usada Bali dan pengobatan modern. Keduanya sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keseimbangan dan kesembuhan tubuh, tetapi berbeda dalam filosofi dan pendekatannya.
Usada Bali berlandaskan pandangan holistik yang melihat manusia sebagai kesatuan antara tubuh fisik atau stula sarira, jiwa atau energi atau suksma sarira, dan aspek spiritual atau antahkarana sarira. Penyakit dipahami sebagai ketidakseimbangan antara unsur skala yang bersifat fisik dan skala yang bersifat spiritual. Karena itu, proses penyembuhannya tidak hanya fokus pada tubuh, tetapi juga melibatkan pikiran, jiwa, hubungan dalam lingkungan, serta unsur spiritual. Sementara itu, pengobatan modern berbasis paradigma biomedis. Penyakit dijelaskan sebagai gangguan fungsi organ atau infeksi patogen, sehingga penanganannya menggunakan obat kimia, tindakan pembedahan, atau teknologi medis. Pendekatannya bersifat ilmiah dengan diagnosis berbasis penunjang dan standar medis yang ketat. Usada Bali memiliki kelebihan seperti kedekatan budaya, biayanya yang terjangkau, dan memberikan efek psikologis maupun spiritual yang positif. Tetapi, tantangannya adalah kurangnya bukti ilmiah, belum adanya standar dosis, dan regulasi yang terbatas. Sebaliknya, pengobatan modern unggul dalam kecepatan dan akurasi diagnosis, serta efektivitas terapi yang telah diuji. Namun, sering dinilai kurang memperhatikan aspek emosional dan juga spiritual dari pasien. Dalam konteks Bali saat ini, kedua sistem tidak saling bersaing, tetapi saling melengkapi. Integrasi antara Usada Bali dan pengobatan modern menjadi langkah penting untuk membangun sistem kesehatan berbasis kearifan lokal yang lebih holistik, humanistik, dan berkelanjutan bagi masyarakat Bali. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada teman selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Andita Kestawaru dengan 3 NIM digit terakhir 006. Di sini saya akan melanjutkan mengenai bab 3 yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari materi ini adalah Balian Usada merupakan sistem pengobatan tradisional Bali yang memadukan pendekatan fisik dan spiritual, berakar dari tradisi Ayurveda dan berkembang melalui adaptasi dengan budaya lokal. Praktiknya melibatkan berbagai tipe Balian dengan peran yang luas dalam penyembuhan penyakit, pemulihan energi, serta menjaga harmoni masyarakat. Metode pengobatannya bersifat holistik melalui penggunaan ramuan herbal, mantra, ritual, dan pedoman lontar usada sebagai sumber pengetahuan utama. Dalam konteks kesehatan modern, usada menekankan aspek spiritual dan keseimbangan, sedangkan pengobatan medis berlandaskan bukti ilmiah. Keduanya dapat saling melengkapi dalam pelayanan kesehatan. Tantangan seperti modernisasi, regenerasi praktisi, dan keterbatasan dokumentasi menuntut adanya upaya pelestarian, adaptasi, dan kolaborasi agar usada tetap relevan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bali. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian saran yang bisa diambil dari materi ini, yaitu penyembuh tradisional diharapkan dapat mempertahankan praktik pengobatan sesuai etika serta ajaran dalam lontar usada agar mutu dan keaslian tradisi tetap terjaga. Masyarakat dianjurkan tetap melakukan pemeriksaan medis terutama pada keluhan yang berat agar pengobatan tradisional dan modern dapat saling melengkapi secara aman. Penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas ramuan herbal serta mekanisme penyembuhan usada perlu ditingkatkan untuk memperkuat dasar ilmiahnya. Selain itu, dukungan dari institusi pendidikan dan lembaga budaya sangat penting dalam dokumentasi, edukasi, dan pelestarian tradisi agar pengetahuan usada dapat diwariskan secara tepat kepada generasi berikutnya. Baik, sekian merupakan presentasi dari student project kami SGD B6. Jika dalam penyampaian kami terdapat kesalahan maupun kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.